Selamat bertemu kembali para siswa SMP, MTS, khususnya bagi Anda yang ingin mengikuti seleksi KSNK IPA SMP 2021. Kita akan membahas soal listrik statik simulasi yang baru saja diadakan pada bulan Agustus kemarin. Dan kita akan bahas dua soal, nomor 10 dan 11 untuk simulasi ini, dan satu lagi adalah KSNK 2020 sebagai perbandingan. Dan selain buku Olimpiade yang sekarang judulnya sudah Super Master KSN ini, saya juga punya buku soal ya, per kelas. Ada kelas 1 jilid 1, kelas 7 jilid 1, kelas 8 jilid 2, dan kelas 9 jilid 3 ya. Ini kelihatannya materi kelas 9 ini ya, jadi jilid 3. Oke, kita baca soalnya. Seutas kawat sebesar 2 ampere selama 20 sekon. Selama 20 sekon, jumlah muatan listrik yang mengalir di kawat berapa kulom? Nah, ini kalau soal ini mudah ya. Ya, Anda baca saja. Jadi, kalau Anda punya kawat seperti ini, Anda aliri arus dari baterai, arus mengalir di sini. Nah, arus itu sebetulnya adalah muatan listrik yang bergerak. Dan hubungan antara muatan listrik Q dalam satuan kulom dengan kuat arus listrik I dalam satuan ampere yang mengalir pada suatu kawat itu dinyatakan oleh segitiga ini. Ya. Q sama dengan I kali T. Ya, jadi Q sama, persamaan dasarnya adalah Q sama dengan I kali T ya. Nah, itu biasanya kalau anak kelas 7 itu dibentuk seperti rumus ini. Jadi maksudnya kalau nanti ditanya Q, berarti Q-nya ditutup. Jadi Q I kali T. Kalau ditanya arus, kuat arusnya ditutup. Sehingga kuat arus sama dengan Q per T. Kalau ditanya waktu, waktunya ditutup. Jadi waktu adalah muatan dibagi kuat arus. Gitu maksudnya segitiga ya. Kuat arus satuannya ampere, selang waktu satuannya sekon, dan jumlah muatan listrik kulom. Kebetulan di sini satuannya udah benar, ampere sekon. Yang ditanya Q ya tinggal dipakai aja rumus Q sama dengan I kali T ya. Jadi mudah ini. I-nya berapa? 2 ampere. Waktunya 20 sekon. Tinggal dikalikannya. Jadi mudah sekali. Arusnya 2,0 ampere. Dikali waktunya 20 sekon. Ya. Maka jawabannya 2 kali 20, 40 kulom. Ya. Jadi jawaban yang terakhir ini. Oke, itu soal yang pertama. Soal yang kedua kita ambilkan dari KSNK IPA SMP 2020 sebagai perbandingan. Di 2020 itu listrik statik keluarnya seperti ini. Nomor 23 di IPA SMP 2020. Yaitu tentang garis gaya listrik. Garis gaya listrik di dekat sebuah muatan titik. Titik-titik, garis gaya listrik di tempat yang jauh dari muatan titik tersebut. Jadi maksudnya Anda disuruh membandingkan antara garis gaya listrik di dekat sebuah muatan dan jauh. Bagaimana? Apakah lebih rapat, kurang rapat, sama rapat, dan sebagainya. Nah, di buku ini ya yang jilid ya jadi cukup dievaluasi mandiri ini aja di jilid 3 ya, jilid 3. Ini yang saya lihatkan jilid 2. Atau kalau Anda mau ya di sini ada Olimpiade Sains Nasional. Itu ada teori seperti ini. Garis gaya listrik adalah garis kayal. Di sekitar muatan listrik, garis kayal ini biasanya kita pakai serbuk-serbuk besi. Di sekitar muatan listrik yang menunjukkan jejak-jejak medan listrik. Jadi jejak-jejak medan listrik itu ketahuan dari situ. Nah, garis-garis gaya listrik ini selalu berarah keluar dari muatan positif. Jadi dia selalu keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Listrik statik ya, jadi muatan positif selalu, tidak pernah kebalikannya. Kemudian kalau Anda perhatikan di titik dekat muatan, misalnya muatannya ini, dekat kan di sini. Misalnya titik A di sini ya. Anda lihat, garisnya rapat kan? Garis-garis ini lebih rapat dibandingkan di titik C. Titik C lebih renggang kan? Ya, lebih renggang. Ya, jadi gitu. Jadi di titik mana ini? Di dekat pasti akan lebih rapat. Jadi jawabnya A. Garis gaya listrik di dekat sebuah muatan titik
lebih rapat daripada garis gaya listrik di tempat yang jauh. Ini bisa Anda lihat di sini, ya. Makin dekat ke muatan, garis gayanya makin rapat. Ini garis gayanya. Makin jauh, ya kira-kira di tengah lah kalau jauh. Kalau di sini dekat lagi kan. Kalau di sini dekat lagi, rapat lagi, dekat muatan negatif maksudnya. Oke. Jadi garis gaya listrik untuk dua muatan listrik tidak sejenis ini, ya. Ini tidak sejenis kan? Bagaimana kalau positif dengan positif? Ya, jadi kalau positif itu garis gayanya selalu begini, keluar. Anda lihat di dekat muatan, garis gaya ini lebih rapat dibandingkan di sini, jauh dari muatan. Ya, kalau muatan titik negatif, dia akan selalu masuk. Dan Anda lihat di dekat di titik sini rapat, di titik sini renggang. Ya. Oke itu. Oke, kita ke soal berikutnya. Ya, soal yang kedua. Ini adalah simulasi KSN IPA 2021. Ini juga hal yang baru, ya. Jadi hal yang baru karena biasanya kita kalau di SMP itu kelas 9 itu paling tentang gaya Coulomb. Ya, biasanya gaya Coulomb, ya, gaya antara dua muatan. Jadi misalnya ini plus, ini plus, ini plus, dia akan tolak menolak ya. Kalau sejenis tolak menolak, ini gaya Coulombnya. Ya, besaran vektor. Kalau ini Q1, ini Q2, maka besar dari gaya Coulomb ini besar ya. Itu sama dengan K. K itu tetapan 9 kali 10 pangkat 9. Kali muatan Q1, kali muatan Q2, per jaraknya, jarak antara kedua muatan, R21, pangkat 2. Dan ini adalah besaran vektor ya, punya arah. Nah, arahnya ini, kalau muatannya sejenis, tolak menolak. Kalau muatannya tidak sejenis, tarik menarik. Gitu, ya. Ini biasanya yang kita pelajari kayak Coulomb. Nah, di sini energi potensial listrik. Ya. Anda lihat energi potensial listrik. Nah, jadi kalau energi potensial listrik itu harus dia kerja di muatan ini kan. Kerja di muatan. Ya, jadi harus ada muatannya. Misalnya muatan 2. Muatan 2 di sini. Berapa energi potensial di 2? Disebabkan oleh muatan 1. Disebabkan oleh muatan 1. EP21. Bekerja di sini. Dan ini satuannya joule dan tidak punya arah. Skalar ini, tidak ada arahnya. Jadi hanya punya besar. Ya, rumusnya hampir sama dengan ini. Persis. Cuman bedanya di sini kalau gaya Coulomb pangkat 2, kalau energi potensial pangkat 1. Jadi energi potensial 2, muatan 2 disebabkan oleh 1, itu sama dengan K, Q1, Q2, per R21. Ya, jadi kerja di 2 ini ya, kerjanya di 2 sini. Kalau kerja di 1, sama saja, ya kalau hanya 2 muatan. Ya, jadi ini adalah R21. Satuannya joule ya. Dan muatannya harus dimasukkan tandanya ya. Tandanya harus dimasukkan. Tandanya harus dimasukkan. Jadi nanti energi potensial ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Ya, tapi bukan vektor. Ya, kalau di sini Anda tidak masukkan tandanya nggak apa-apa. Yang penting Anda gambar. Ya. Kalau sejenis tolak menolak. Kalau Anda masukkan tandanya, nanti kelihatan. Misalnya ini plus, ini min, maka besar dari gaya F min. Min itu artinya apa? Min itu artinya tolak menolak. Min itu artinya tarik menarik. Jadi kalau gaya Coulomb itu Anda masukkan tandanya hasilnya min. Min itu artinya tarik menarik. Plus itu tolak menolak. Ya. Oke. Jadi kita akan pakai rumus ini. Untuk menghitung energi potensial listrik. Ya. Jadi kira-kira bunyinya seperti ini. Ini. Ya. Energi potensial pada muatan Q2 oleh muatan Q1
dinyatakan oleh ini. EP21 sama dengan K kali Q2 kali Q1 per R21. K-nya itu kira-kira 9,0 kali 10 pangkat 9. Sistem internasional satuannya. Nah, tanda atau jenis muatan, kalau dia bilang negatif harus dimasukkan negatif. Kalau dia bilang positif, masukkan positif. Ya, harus dimasukkan. Dan perhatikan energi potensial ini satuannya joule dan dia merupakan besaran skalar, tidak punya arah. Nah, sekarang kita dibilang apa di sini? 3 muatan. Nah, ini 3 muatan. Masing-masing diletakkan di sudut-sudut segitiga sama sisi. Jadi ini segitiga sama sisi. Taruhlah di sini Q1, di sini Q2, di sini Q3. Q1 negatif, Q2 negatif, Q3 positif. Jadi Q1 itu min 1,0 kali 10 min 9. Q2 min 1,0 kali 10 min 9. Q3 plus 2,0 kali 10 min 9. Ya, sama sisi dengan panjang sisi. Jadi panjang sisi ini A, sama sisi ya. Tapi yang penting ini sama ini aja. Di mana A itu 2 cm, dijadikan meter, 2,0 kali 10 min 2 meter. Nilai K-nya 8,99 kali 10 pangkat 9. Ditanya energi potensial listrik di muatan Q3. Nah, energi potensial listrik di muatan Q3 yang ini. Ya, energi potensial itu kan antara 2 muatan. Ya, antara 2 muatan. Ya. Jadi ada 2. 3 oleh 1 dan 3 oleh 2. Ya. Dan karena dia besaran skalar dijumlahkan biasa. Ya, tinggal Anda masukkan rumusnya. Energi potensial 31 artinya apa? K Q3 Q1 per R31. Energi potensial 32 adalah K Q3 Q2 per R32. Nah, begini ya. Di mana R31 yang ini sama dengan R32. Yaitu sama dengan A. Ya. Sehingga dengan demikian bisa kita keluarkan. K ini sama, kita keluarkan. Q3 juga sama, kita keluarkan. R31 dengan R32 juga sama, A, kita keluarkan. Maka ini sisa Q1, ini sisa Q2. Nah, seperti ini. Sekarang kita masukkan angkanya. K itu 8,99 kali 10 pangkat 9. Q3 itu 2 kali 10 min 9, ya. 2 kali 10 min 9, ya. Dibagi A. A itu 2 kali 10 min 2. Kurung Q1 ini, min 1,0 kali 10 min 9. Ditambah Q2, tapi Q2-nya juga min. Nah, seperti ini. Nah, terus seperti biasa dicoret yang sama. Ini 10 pangkat 9, ini 10 pangkat min 9. Ya, Anda sudah belajar nanti di kelas 9, tapi mungkin ini ya. Kalau bilangan berpangkat dikalikan bilangan berpangkat, bilangan ini sama. Maka pangkatnya dijumlah. Jadi ini sama dengan 10 pangkat 9 dikurang 9. 10 pangkat 0. Nah, bilangan pangkat 0 itu 1. Ya. Bilangan dipangkatkan 0, 1. Makanya habis kan, 1. Kemudian ini 2,0, ini 2,0. Habis. Oke, jadi sebelah kiri sisa 8,99 ya. Jadi 8,99. Terus, kalau pangkat negatif ini, kalau dia naik ke atas, pangkatnya berubah jadi positif. 10 min 2 berubah menjadi 10 pangkat 2. Nah, kalau ini kan sama ini. 10 pangkat min 9, ini 10 min 9. Min 1, jadi min 2 ini. Nah, ini satuannya joule ya. Nah, kalau Anda hitung, 8,99 kali 2 itu min 17,98.
10 pangkat 2 kali 10 min 9. Ya. 10 pangkat 2 kali 10 min 9. Seperti kita bilang tadi, bilangan berpangkat dikalikan bilangan berpangkat. Bilangan pokoknya sama-sama 10. Maka ini bisa dijumlah pangkatnya. 2 kurang 9. 2 kurang 9 itu adalah min 7. 10 min 7. Joule. Nah, ini. Ya, sayang di situ tidak ada jawabannya. Kalau Anda lihat jawabannya tidak ada. Ya, tidak ada yang betul ini. Ya. 10 min 7, tapi harusnya min 17. Ini cuma min 8,9. Harusnya min 17, ya. Jadi nggak ada yang betul. Oke, jawabannya betul ini, ya, sesuai dengan teori. Demikian yang bisa kita berikan untuk listrik statik ini. Silakan dipelajari dengan baik. Mudah-mudahan bisa Anda ikuti sehingga Anda siap untuk menghadapi KSNK IPA 2021 pada saatnya. Terima kasih Anda telah belajar dari video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya dengan menekan, supaya Anda tidak tertinggal dengan video-video kami yang akan kami berikan. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda untuk bisa lulus pada KSNK IPA 2021, mewakili sekolah Anda di tingkat kota untuk maju ke provinsi. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya Martin Kaninan.